Halo semuanya, balik lagi di channelku Aku Anime dengan Admin9 di sini. Di video kali ini, gua akan melanjutkan lagi pembahasan light novel Rokuaka. Jika kalian belum nonton pembahasan sebelumnya, silahkan tonton terlebih dahulu, biar kalian paham dengan alur cerita dalam light novel ini. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk ke pembahasannya. Untuk melanjutkan pembahasan minggu lalu, gua akan mulai pembahasannya dari light novel volume 8. Inti dari light novel ini adalah menceritakan saat Glenn dan beberapa muridnya pergi ke akademi khusus perempuan untuk program pertukaran siswa. Seperti apakah ceritanya? Simak terus pembahasannya. Cerita dimulai ketika posisi Riel sebagai bodyguard Rumia terancam dicabut, karena Kementerian Pendidikan dan Kementerian Sihir menilai bahwa nilai akademik Riel itu sangat buruk. Jadi mereka memanfaatkan itu sebagai alasan untuk mengusir Riel. Rick Walken atau kepala sekolah kemudian berencana untuk mengirim Riel dalam program studi jangka pendek di luar negeri di sekolah St. Lily Girls Academy. Eve Ignite kemudian menugaskan Albert untuk meminta bantuan pada Selika tentang program studi di luar negeri ini. Kepala sekolah kemudian menjelaskan situasi mengenai kemungkinan pengusiran Riel dan program studi ini pada Glenn, Sistine, dan Rumia. Karena St. Lily Magic Girls Academy hanya boleh dimasuki oleh wanita, Selika kemudian mengubah penampilan Glenn menjadi seorang wanita. Selika saat itu meminum sebuah air dari botol kecil dan tiba-tiba mencium Glenn dan memaksanya agar meminum air yang ada di mulut Selika. Wajah Sistine dan Rumia saat melihat itu tiba-tiba memerah. Glenn tidak tahu apa yang dilakukan oleh Selika dan kemudian melepaskan ciuman Selika itu. Selika kemudian membacakan sebuah mantra. Tubuh Glenn tiba-tiba memanas dan mengeluarkan asap tebal yang kemudian menutupi pandangan Sistine dan Rumia. Saat asap itu mulai menghilang, Sistine dan Rumia terdiam saat melihat penampilan Glenn. Glenn merasa aneh kenapa mereka berdua memandanginya seperti itu. Glenn akhirnya menyadari ada yang aneh saat dia menyentuh dadanya sendiri. Glenn seketika langsung berteriak. Selika saat itu mengatakan bahwa dada Glenn memiliki ukuran yang setara dengan milik Rumia. Albert kemudian menjelaskan bahwa rencana ini dibuat oleh Eve Ignite agar Glenn bisa ikut dengan Riel untuk memasuki akademi wanita itu dengan bebas. Saat Albert menjelaskan bahwa rencana ini dibuat untuk mengamankan informasi mengenai Project Revive Life, akhirnya Glenn terpaksa untuk mengikuti rencana ini. Grup program studi pun pergi ke St. Lily Magic Girls Academy yang berisikan Glenn yang berperan sebagai guru sementara di sana, sedangkan Sistine, Rumia, dan Riel berperan sebagai murid pindahan di sana. Saat itu, Riel terpisah dari Glenn yang membuatnya tersesat, tapi ada seorang gadis bernama Elsa Virif yang menunjukkan jalan menuju kereta untuk Riel. Elsa kemudian bertemu dengan Sistine dan Rumia. Glenn saat itu masih sibuk mencari Riel di luar kereta dan hampir ketinggalan kereta. Di sini, Elsa salah menganggap bahwa nama Glenn itu adalah Ren saat Sistine memanggil Glenn. Karena Glenn jika dibaca menggunakan logat Jepang itu dibacanya Guren. Oleh karena itu, Glenn akhirnya memutuskan mengganti namanya menjadi Ren Gladars untuk memantapkan penyamarannya itu. Saat di dalam kereta, Glenn dan muridnya menemui sekelompok murid yang berasal dari akademi yang ditujunya. Akademi itu diisi oleh dua faksi, di mana faksi putih dipimpin oleh Francine Ekatina dan faksi hitam dipimpin oleh Colette Frida. Kedua faksi ini bertengkar dan akan segera baku hantam, tapi mereka dihentikan oleh Geni Kisaragi, yaitu seorang asisten Francine dari faksi putih. Kedua faksi ini juga memberikan perhatian lebih pada Glenn dan muridnya sebagai pendatang baru, karena mereka sebenarnya tidak mau menerima orang asing. By the way, ingat-ingat nama Francine dan Colette ini, karena mereka bakal jadi karakter penting dalam pembahasan kali ini. Dan mulai dari sini, gue bakal langsung bahas ke bagian pentingnya. Setelah kedua faksi ini menyebut bahwa mereka tidak menerima orang asing, mereka kemudian dengan beraninya menantang Glenn, Sistine, Rumia, dan Riel. Tapi Sistine, Rumia, dan Riel dapat dengan mudah menghancurkan mereka karena ajaran Glenn sebelumnya memang terlalu hebat untuk dihadapi gadis-gadis di akademi wanita itu. Oleh karena itu, Francine dan Colette malah terpikat oleh ajaran Glenn dan kemudian mulai mendekati Glenn, yang mana hal ini membuat Sistine dan Rumia sedikit cemburu. Program pertukaran murid ini pun telah disetujui oleh dekan Akademi St. Lily yang bernama Marianne. Marianne adalah mantan anggota organisasi Azure Skycross Institute, yaitu sebuah organisasi yang sangat berpengaruh dalam Kekaisaran Arzano. Organisasi ini juga adalah salah satu organisasi yang memiliki peran penting saat insiden Project Revive Life yang dilakukan oleh Researcher of the Divine Wisdom. Glenn pun memulai pekerjaannya sebagai guru sementara di akademi itu. Hari-hari Glenn sebagai guru di sana selalu diganggu oleh Francine dan Colette. Di sini, Riel sangat akrab dengan Elsa, dan dia juga lebih banyak menghabiskan waktunya bersama Elsa daripada dengan Glenn, Sistine, atau Rumia. Di hari kelima, Glenn merasa lelah dan memutuskan pergi ke bathhouse atau ruang buat mandi bareng gitulah.
Glenn merasa bahwa tubuh wanitanya itu membuat pundaknya sangat pegal. Saat itu Glenn masih sendirian dalam bathhouse itu. Tak lama kemudian Francine dan Colette datang dan menawarkan mandi bareng sambil menggosok punggung Glenn. Glenn saat itu sudah terbiasa dengan mereka berdua yang selalu mengganggu waktu tenangnya. Tapi di sisi lain, Glenn merasa bahwa saat ini dia bisa melihat sebuah keajaiban untuk melihat tubuh telanjang mereka. Glenn saat itu menangis bahagia karena mimpinya saat itu tercapai. Saat Francine dan Colette sedang menggosok punggung Glenn, tiba-tiba Glenn merasa tidak enak pada tubuhnya. Kemudian muncul asap tebal dari tubuhnya. Glenn kemudian menyadari bahwa itu adalah sensasi yang pernah dia rasakan ketika Celica mengubah tubuh Glenn menjadi wanita. Jadi singkatnya, tubuh wanita Glenn saat itu akan segera berubah menjadi laki-laki lagi. Untuk mempertahankan tubuh wanitanya, Glenn harus segera meminum obat yang diberikan oleh Celica. Glenn saat itu panik dan ingin segera kembali ke kamarnya. Tapi para wanita di sana malah menyuruh Glenn untuk tetap duduk. Francine dan Colette pun merasa bahwa tubuh Glenn mulai mengeras. Dan akhirnya di saat situasi itu, Glenn pun berubah kembali ke wujud prianya. Semua wanita di sana pun langsung kaget dan terdiam melihat wujud pria Glenn. Dalam momen keheningan ini, tiba-tiba Sistine dan Rumia memasuki ruangan itu dan berkata bahwa harusnya mereka yang menggosok punggung Glenn, jangan curi start dulu. Tapi saat mereka melihat Glenn, Sistine tiba-tiba menggunakan sihir anginnya untuk menerbangkan Glenn. Dengan begini, penyamaran Glenn pun akhirnya telah terbongkar dan dia juga sudah tidak bisa lagi kembali ke wujud wanitanya. Anehnya, di sini Francine dan Colette masih mendekati Glenn meski penyamarannya sudah terbongkar. Hal ini pun membuat Sistine dan Rumia harus bertengkar dengan mereka setiap hari. Singkat cerita, saat itu Marianne, si kepala sekolah akademi, meminta Elsa untuk mengidentifikasi identitas asli dari Riel. Marianne ingin mempresentasikan Riel sebagai hasil eksperimen Project Revive Life yang berhasil, agar nantinya Marianne mendapatkan kembali posisinya saat berada di Azure Skies Cross Institute. Marianne memanfaatkan keponakannya yaitu Elsa agar bertarung dengan Riel. Perlu diketahui bahwa di masa lalu, Elsa memiliki kebencian pada Irusha Rayford, yaitu pemilik tubuh asli dari Riel. Dahulu kala, Irusha adalah seorang pembunuh yang telah membunuh keluarga Elsa. Elsa biasanya adalah seorang gadis pemalu, tapi saat dia melepas kacamatanya, itu menandakan bahwa dia sedang serius. Elsa sebenarnya adalah seorang pendekar pedang kuat yang berasal dari keluarga samurai. Jadi di sini Marianne berencana untuk membantu Elsa mengalahkan Riel. Di hari ke-15, Elsa datang menemui Riel dan bertarung dengannya. Di sini Riel kalah dari Elsa dan kemudian Marianne datang bersama murid-muridnya yang sudah dikendalikan olehnya. Marianne mengkhianati Elsa dan membawa pergi Riel dan Elsa ke sebuah kereta api. Marianne berencana membawa mereka untuk mempresentasikannya sebagai Project Revive Life yang berhasil. Untungnya Ginny berhasil menghindari Marianne dan kemudian pergi menemui Glenn untuk menginformasikan hal ini. Kemudian Glenn, Sistine, Rumia, Francine, dan Colette pergi untuk menghentikan Marianne dan membegal kereta yang mereka tumpangi. Di sini, Francine dan Colette berhadapan dengan murid-murid Marianne. Riel dan Elsa kemudian berhasil melarikan diri dari Marianne dan mereka langsung pergi menemui Glenn. Marianne kemudian menggunakan sebuah pedang yang bernama Freyfood untuk membakar kereta api. Tapi kemudian Marianne berhasil dikalahkan oleh Riel, Elsa, dan Glenn. Glenn menangkap Marianne untuk diinterogasi. Tapi di sini tidak dijelaskan apa hubungan sebenarnya dari Marianne dengan Azure Skycross Institute. Setelah kejadian ini, rencana pengusiran Riel pun telah diangkat setelah Riel berhasil menyelesaikan program pertukaran murid ini. Dan setelah ini, Glenn dan muridnya pun akan segera berangkat untuk pulang ke Vegite. Francine, Colette, dan Elsa saling menyapa dan mengatakan sampai jumpa pada Glenn, Sistine, Rumia, dan Riel. Elsa sangat senang telah bertemu dengan Riel dan berharap agar nantinya dia bisa bertemu lagi dengan Riel. Setelah itu, Glenn dan muridnya pun pulang ke Vegite. Dan cerita volume ini pun berakhir di sini. By the way, untuk pembahasan light novel minggu depan, gua akan bahas volume 9 dan 10 dalam satu video. Karena cerita dalam volume ini bisa dibilang satu arc gitulah. Jadi biar ceritanya gak gantung, gua satuin dua volume ini dalam satu video. Oke, mungkin segini dulu pembahasan kali ini. Jika kalian ada saran, kritik, atau request mengenai video yang gua buat, silahkan komentar di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.